Lihat dia, menyendiri, di dalam sepi. Gak ada yang peduli sama dia. Cuma gue yang peduli sama dia. Bergabunglah kamu dengan teman-temanmu yang lain. Ini cerita waktu gue SD kelas 1. Pahit sih sebetulnya kalau gue ceritain. Gue pulang sekolah itu kan sekitar jam 11-an. Perut gue itu mules di jam pelajaran terakhir. Sekitar jam 10-an lah. Waktu itu tuh gue masih kecil, belum beranian buat minta izin ke toilet. Jadi otak kecil gue ngambil keputusan tahan tai ini sampai pulang sekolah. Tapi otak kecil gue gak paham kalau tai dalam perut gue udah 5 kilo lebih. Gue sama mama gue dikasih makan yang bergizi, gak yang sembarangan kayak orang miskin. Tapi justru itu yang bikin tai dalam perut gue padet. Ayo ban, berjuang ban. Cumungut, cum, mumu, ngungut. Selang beberapa saat, keringat dingin udah mulai bermunculan. Angin-angin lewat dikit langsung merinding gua. Posisi gua duduk harus tegak agak merunduk ke depan dikit. Dan kalau gua gerak sedikit aja, fatal akibatnya. Gua diem aja kayak orang bener. Rencana gua berjalan lancar. Cuma ada satu masalah. Si Joe, teman kampus yang duduk di sebelah gua. Dia ngajakin gua ngobrol terus ngomongin tajos. Ini kondisinya nggak ada yang tahu ya kalau gua mules. Gua boro-boro menanggapin obrolan dia. Dengerin dia aja makin mules gua. Mati kayak lu, gue masih pada komitmen awal, nahan tai ini sampai pulang sekolah. Jadi apapun obrolan dia, buat gue dia ngasih pertanyaan retoris. Ya, nggak, ya, nggak. Sampai akhirnya dia malah sendiri ngobrol sama gue. Side quest completed. Yep, betul coy. Tainya udah keluar. Dan gak cuma seumprit, tai yang keluar itu segede kaleng baygon. Gua bingung coy. Gua gak tahu mesti ngapain. Tepat pas tai itu keluar, otak kecil gue langsung flashback. Bikin dosa apa gue? Apa gue anak durhaka? Gue masih kecil, kenapa musibah ini terjadi ya Allah? Kalau mau izin ke toilet sekarang pun pasti udah telat. Celana gue udah belepotan tai, bersihnya gimana? Jadi akhirnya gue masih berkomitmen. Gue tahan tai keluaran selanjutnya sampai gue pulang. Keadaan sekitar pun masih kondusif, gak ada yang curiga. Tapi ya, kayak kata pepatah, sepintar-pintarnya bangkai ditutupi, baunya tetap tercium juga. Teman kampus gue si Joe yang duduk di sebelah gue ini yang pertama nyium baunya. Tanpa dosa dan didorong oleh keinginan luhur, dia ngomong dengan lantang, "Bau apaan nih, bau tai? Siapa sih kentut? Bau banget asli dah." Jadinya anak-anak satu kelas mulai nyiumin baunya. Terus dia nyari-nyari gitu asal baunya. Karena gue malu, tai 2.0 gue keluar. Ingat coy, gue bocah 6 tahun, masih terlalu kecil buat menerima hujatan publik. Mau ditaruh di mana muka gue? Di kutil. Singkat cerita, tai gue udah versi 5.0 dan teman kampus anjing banget gue ini masih nyari asal baunya. Sampai akhirnya dia ngendus-ngendus pantat gue. Ini pelajaran sangat berharga buat gue. Dan ini juga kenangan terindah seumur hidup gue. Tai memang tempatnya di Jamban, jadi kita nggak boleh tunda-tunda berak sebelum hal buruk terjadi.